Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pagi ini kita akan menjelaskan tentang bagi hasil atau nisbah perbankan syariah. Sebagaimana kita sudah ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga adalah riba atau haram dalam agama Islam. Nah, sebagai gantinya, perbankan syariah berlandaskan sistem bagi hasil atau nisbah. Adapun mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional. Itu artinya mendapatkan profit alias keuntungan bersih, atau revenue sharing, ya, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor. Nah, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yakni dengan membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah diputuskan saat akad ditandatangani. Jadi di sini tidak ada kebingungan, ya, pada saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Di dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki 3 macam akad atau perjanjian, ya, dengan tujuan pembagian keuntungan dengan para nasabahnya. Ya. Yang pertama, akad atau perjanjian dalam perbankan syariah, satu, akad mudorobah. Akad mudorobah yaitu akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, di mana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, ya, sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi. Dalam akad itu dijelaskan dengan rinci berapa keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu antara bank dan nasabah. Termasuk di dalamnya juga perjanjian kalau terjadi kerugian. Biasanya kerugian yang dilakukan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Sementara jika bank yang melakukan kesalahan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak bank. Nah, jadi dalam hal ini kedua pihak saling menguntungkan atau sama-sama enak, ya. Akad ini biasanya dilakukan dalam deposito syariah, di mana bank akan menggunakan dana deposito untuk investasi atau usaha. Tentu saja investasi atau bisnis usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam.
Kemudian yang kedua, akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, ya, dimana baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dengan menanggung risiko secara bersama-sama pula. Nah, dalam cara kerja bank konvensional, akad musyarakah ini masuk dalam kredit modal kerja, ya, di mana perbankan syariah akan memberikan kredit. Nah, perbedaannya antara bank konvensional, ya, di mana bank konvensional akan menetapkan jumlah suku bunga tertentu, ya, sementara bank syariah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati, ya. Di mana perbedaan yang lain yaitu bila bank konvensional tidak akan rugi karena pinjaman itu harus dikembalikan berikut bunganya, sedangkan bank syariah masih memiliki keuntungan merugi bila kerjasama usaha itu gagal, ya, atau misalnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah akad murabahah. Nah, prinsip dari akad terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang, ya, dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang telah disepakati kedua belah pihak, ya, antara bank dengan nasabah. Misalnya bank membeli tanah dengan harga 100 juta, kemudian menjualnya lagi dengan harga 120 juta kepada pembelinya, ya. Baik bank dan pembeli sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat oleh bank, ya, yaitu 20 juta. Pihak pembeli mencicil seharga 120 juta itu ke bank dengan cicilan tetap hingga tenor pinjamannya habis, ya. Akad murabahah ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk kredit, pembelian rumah, ya, kemudian properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha, dan lain-lain, ya. Nah, banyak juga yang menganggap sistem bagi hasil di bank syariah termasuk riskan karena risiko yang ditanggung bank cukup besar. Belum lagi akibat inflasi yang menyebabkan perekonomian yang kadang tidak stabil. Meskipun demikian, rata-rata bank syariah di Indonesia sudah membuktikan kalau cara bagi hasil cukup menguntungkan, ya. Ini terbukti makin banyak bank syariah yang berdiri pada saat ini di Indonesia. Memang bank syariah atau perbankan syariah di Indonesia belum sebesar bank konvensional yang dibilang sudah demikian merajalela, ya. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bank syariah tidak memberikan layanan yang tidak baik bagi kompetitornya. Malah tidak sedikit beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional menjadi keunggulan dari bank syariah itu sendiri. Jadi janganlah ragu, ya, apalagi big bank untuk menggunakan produk-produk syariah. Mudah-mudahan dengan produk syariah tersebut berkah dan no riba. Demikian yang bisa kami jelaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.